Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darur Aprilia dengan NIM 200313996. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Baik, saya akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat menurut bahasa, pengertian zakat menurut para ulama, macam-macam zakat, syarat zakat, rukun zakat, dasar hukum zakat, jenis harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, dan yang terakhir, hikmah zakat. Langsung masuk pengertian zakat menurut bahasa nih. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, at-haratu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, ashalahu yang memiliki arti keberesan. Kita langsung masuk ke pengertian zakat menurut para ulama. Dalam kitabnya Fikih Islam wa Adilatuhu Wahbah Zahaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab. Dan menurut Malikiyah bahwa zakat mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya. Jika pemilik haul genap 1 tahun telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan buah-buahan. Dan menurut Syafi'iyah, zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Kita langsung masuk nih ke macam-macam zakat. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini memiliki zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan zakat perak. Dan kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai akhir tahun bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kita masuk ke syarat zakat. Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Menurut jumhur ulama syarat wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu yang pertama itu beragama Islam. Maksud dari beragama Islam itu adalah harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Dan kedua, berakal sehat dan dewasa. Berakal sehat dan dewasa maksudnya itu zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, karena jika masih anak-anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mampu bertanggung jawab atas hukum. Dan ketiga, ada merdeka. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab. Yang keempat itu ada milik sempurna. Maksudnya milik sempurna itu adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Yang kelima itu ada berkembang secara real atau estimasi. Berkembang secara real yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikan. Yang keenam ada sampai nisab. Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan primer itu contohnya misalnya pakaian, alat rumah, atau kendaraan. Dan ketujuh ada cukup haul. Maksudnya cukup haul itu harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama 1 tahun dalam penanggalan Islam. Dan yang kedelapan itu ada bebas dari hutang. Bebas dari hutang, pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib, zakat yang harus lebih dari kebutuhan primer haruslah cukup dan nishab yang sudah bebas dari hutang. Dan ada pula nih
Syarat sah zakat, yang pertama itu ada niat. Mengeluarkan zakat harus ditunjukkan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan yang Allah senantiasa mengharap ridhonya. Dan yang kedua ada tamlik, memindahkan kepemilikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahik. Kita masuk ke rukun zakat. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikan. Ada dasar hukum zakat. Allah berfirman dari surat An-Nur ayat 56 dengan arti, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Dan menurut hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sofyan radhiyallahu anhu telah memberikan kepadaku. Lalu dia menceritakan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Dan kita akan masuk ke jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Itu ada yang pertama, zakat emas dan perak. Maksudnya zakat emas dan perak itu, Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya. Syarat yang berlaku pada keduanya yaitu apabila telah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan. Lalu nisab yang emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. Sedangkan nisab untuk perak adalah 200 dirham. Maka perhitungan nisab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 4,25 dikali 20 sama dengan 85 gram. Sedangkan nisab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,975 dikali 200 sama dengan 595 gram. Yang kedua ada zakat binatang ternak. Hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Adapun nisab zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak. Kalau unta itu 5 ekor unta di zakatnya 1 kambing, 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. Dan untuk sapi, 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina musinah. Dan untuk kambing, 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing. Zakat hasil pertanian, yang ketiga itu ada zakat hasil pertanian tanaman dan buah-buahan. Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nisab, yaitu 5 ausak. 1 ausak sama dengan 60 gantang yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Yang keempat ada zakat profesi. Adalah zakat segala pekerjaan yang dijadikan segala mata pencarian, baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan untuk nisabnya dikiaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham. Yang kelima ada zakat perniagaan. Syarat utama zakat perniagaan adalah niat zakat. Yang kedua ada mencapai nisab. Yang ketiga ada telah berlaku 1 tahun. Dan yang keenam ada zakat rikaz, yaitu harta terpendam pada zaman zahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20%. Yang ketujuh ada zakat barang tambang. Dan yang barang tambang menurut
mazhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berhak dan tercapai di dalamnya seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal, dan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, zakat itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lainnya. Lalu kita masuk ke orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta keluarganya. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dalam kondisi kekurangan, mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan. Dan inilah kedua perbedaannya. Kalau orang fakir itu orang yang tidak punya tenaga atau tidak punya harta dan dia biasanya mengemis, dan orang miskin itu mempunyai sedikit tenaga dan dia bekerja apapun itu pekerjaannya. Yang ketiga ada amil zakat, adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, dan para penulis. Ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam. Dan orang yang kelima ada rikob, memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam ada garim, orang yang berhutang. Garim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam ada fisabilillah. Fisabilillah yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Yang ketujuh ada ibnu sabil, adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat, mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama itu ada orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua ada hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Yang ketiga ada orang yang dalam tanggungan zakat. Yang keempat ada orang yang tidak beragama Islam. Ada hikmah zakat. Hikmah zakat sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan yang kedua, zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial, dan ekonomi. Yang kelima, zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Yang keenam, dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.